Kami dari kelompok JARCOM atau Jaringan Komputer 4B di sini akan melakukan tugas akhir dari percobaan 4 dan percobaan 5. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Syifa Maria, Fania Landa, Desa Karani, Sony Kurniawan, Christian Tiasua, Guru Karya Reski, saya sendiri Winaldi Putrajaya. Nabila Fizariani, Samawati Zainani, dan saya Fidya Dewi Anya. Sekian perkenalan dari kelompok saya. Saya akan lanjutkan dengan penjelasan terkait TA. Dan di sini saya akan melakukan reset pada router. Pada bagian belakang router, kita klik reset sampai dengan lampu di bagian depan router ini berkedip. Jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi untuk laptopnya. Baiklah, setelah melakukan reset pada router dan menghubungkan laptop ke Wi-Fi TP-Link N072 dan memasukkan passwordnya, kemudian kita akan membuka website setup router yang mengakses default IP DNS ke server pada Wi-Fi. Ini telah membuka website TP-Link-WiFi.net. Langkah selanjutnya yaitu next. Kemudian kita akan menggunakan username dan passwordnya seperti biasa, yaitu menggunakan admin dan passwordnya juga admin. Selanjutnya yaitu login. Setelah berhasil login, kita masuk ke bagian quick setup. Kemudian klik next. Setelah itu kita pilih access point untuk memperluas jangkauan koneksi dari Microtik sebagai router utama. Baik, selanjutnya jika sudah masuk ke operation mode dan access point, di sini kita bisa mengganti nama Wi-Fi-nya. Di sini kita akan ganti menjadi AP JARCOM. Kemudian untuk regionnya kita pilih Indonesia. Nah, untuk passwordnya, jika kita ingin menambahkan password di Wi-Fi-nya nanti, kita bisa memilih yang ini WPA2PSK dan kita masukkan passwordnya. Di sini kita sebut passwordnya JARCOM. Kemudian di bagian more advanced wireless setting, di sini ada mode 11 bagian mix. Ini untuk mode jaringan nirkabel yang untuk bisa mendukung berbagai standar Wi-Fi. Jadi kita pakai yang ini aja, 11 bagian mix ini. Baik, selanjutnya kita bakal setup network settingnya, bisa next. Lalu ini kita bisa line tab-nya kita pilih static. Jadi di sini kita bakal masukin IP-nya itu secara manual. Kalau yang Smart IP DHCP ini dia bakal ngasih IP-nya secara otomatis. Sini kita masukin IP yang bakal jadi, kita masukin manualnya. Di sini kita masukin 10.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu ini DHCP-nya kita disablein. Kita disablein itu biar si usernya bisa hubung ke access point-nya pakai API yang udah ditentuin di router utamanya, router yang buat kita nyambungin dua switch sebelumnya. Kita next.
Kita cek settingan yang kita udah buat. Kalau udah sesuai bisa kita finish. Di sini dia bakal rebooting. Kita tunggu aja sampai selesai nge-reboot. Nah, jika sudah selesai di sini berarti kita sudah berhasil melakukan setup basic routernya. Baik, yang selanjutnya adalah proses konfigurasi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan Winbox. Jadi Winbox itu sendiri adalah tools untuk melakukan konfigurasi pada perangkat mikrotik. Kemudian ada pun cara masuk ke mikrotik melalui Winbox. Yang pertama, kita gunakan jaringan mikrotik atau jaringan yang terhubung dengan mikrotik. Selanjutnya kita buka Winbox dan kita pergi ke netboard dan lihat MAC address yang terdapat pada bagian jendela netboard. Nah, namun apabila tidak muncul MAC address dari perangkat mikrotik, kita bisa kita coba untuk merefresh atau kita klik add atau set, kemudian pergi ke netboard lagi. Nah, kemudian kita klik MAC address dari perangkat mikrotik dan klik connect. Default login adalah admin tanpa password. Kita coba connect. Nah, setelah berhasil masuk ke Windows, maka proses konfigurasi dapat dilakukan. Baiklah, sekarang untuk konfigurasi interface-nya, kita klik menu interfaces, kemudian masuk ke interface. Lalu di sini kita lihat ada transmitted dan receive-nya itu berubah-ubah, artinya dia sudah digunakan portnya. Kemudian kita ke menu bridge, lalu ke portnya, terus di sini kita klik ethernya untuk di disable. Lalu selanjutnya kita ke IP, lalu ke address, lalu kita tambah. Lalu sesuai dengan modul, saya klik OK. Oke, sesudahnya saya. Oke, selanjutnya ini adalah kita masuk di bagian membuat IP-nya. Ini kita lihat di manualnya di sini. Kita membuat IP otomatis pada internet. Nah, untuk bagian saya akan membuat IP poolnya. Untuk membuat IP itu kita langsung aja masuk ke menu IP, kemudian pilih pool. Selanjutnya menambahkannya kita klik icon tambah di sini. Kita masukkan namanya, di sini kita pakai nama Ethernet. Ether 3 volt. Ether 3 volt. Kemudian addressnya 110 sampai 254. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini untuk IP-nya sudah bertambah. Oke, selanjutnya kita bikin DHCP server dengan cara pertama kita klik buka IP, terus DHCP server, terus add. Nah, di sini menggunakan DHCP dengan interface Ether3 dan address full ether3.full. Oke.
Selanjutnya masuk ke network. Masukin konfigurasi 10.10.1.0/24 dan gateway 10.10.1.1. Selanjutnya oke. Selesai. Tutup dulu videonya. Jadi di sini kami akan mencoba mengkonfigurasi atau mengeping yang sudah terhubung dengan IP lain atau mikrotik dengan menggunakan command prompt, yaitu ping 192.168.252. Dapat dilihat di sini sepertinya ping dan konfigurasi mikrotik telah berhasil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan topologi serta komponen apa saja yang kami gunakan selama percobaan pagi ini. Jadi di sini kami menggunakan satu router Wi-Fi yang digunakan sebagai access point. Kemudian di sini menggunakan satu buah router sebagai mikrotik dan kemudian ada 2 buah switch, kemudian ada 2 buah laptop yang digunakan sebagai penghubungnya nantinya. Kemudian juga menggunakan kabel UTP sebagai penghubung di setiap komponennya. Jadi di sini router akan disambungkan dari Ethernet 2 disambungkan ke switch pertama, yaitu ada di Ethernet 2 juga. Kemudian selanjutnya router kabel kedua itu di router kita sambungkan di Ethernet 3 dan kemudian di switch yaitu di Ethernet 1. Nah, kemudian dari switch yang pertama tadi yaitu ada di Ethernet 2 itu kita sambungkan di access point-nya itu di Ethernet 1. Dan yang terakhir dari switch kedua dari Ethernet 2 itu kita sambungkan ke laptop yang pertama yang akan digunakan sebagai pengaturan dari setiap komponennya. Setelah melakukan percobaan tugas akhir berikut, sekian dari penyampaian kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.